Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Pulon Di video kali ini gue mau masuk lagi ke segmen tapir, yaitu cerita viral. Di cerita viral kali ini gue mau ngebahas tentang seseorang yang berasal dari Indonesia juga, yang sempat dikatakan sebagai the next B.J. Habibie. Seperti yang kalian tahu bahwa Pak B.J. Habibie, mantan presiden kita ini adalah orang yang sangat jenius. Kebayang gimana jeniusnya orang ini sampai dikatakan the next B.J. Habibie. Nah, tapi ternyata bukan hanya jenius, ternyata orang ini pun dikenal sebagai pembohong besar. Bohongnya seperti apa, gue bakal bahas di cerita viral kali ini. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Buat kalian yang sempat ngelihat berbagai media TV pada saat itu, orang ini cukup terkenal karena dia disamakan atau dianggap akan menjadi the next B.J. Habibie. Nama orang ini adalah Dwi Hartanto. Dwi Hartanto sendiri adalah pria kelahiran 13 Maret 1982 yang merupakan seorang mantan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda, yaitu di Technische Universiteit TU Delft, Belanda. Nah, nanti bakal gue tulis di video ini. Nah, untuk namanya ke depan, untuk universitasnya karena memang agak sulit gue sebut, gue akan sebut dengan Universitas Delft. Atau Delft gue sebutnya. Nama Dwi ini ramai diperbincangkan beberapa tahun silam karena kebohongan besar tentang prestasinya di negeri orang. Nama Dwi sebenarnya mulai dikenal sejak tahun 2009 karena prestasi Dwi telah meluncurkan nanosatelit yang dinamakan Delft M3XT. Lalu di tahun 2015, Dwi kembali berprestasi dengan keberhasilannya mengorbitkan wahana peluncur satelit atau SLV dengan teknologi mutakhir yang diberi sandi The Apogee Ranger V7S atau Taraf 7S. Tempat peluncurnya pun gak main-main, yaitu di fasilitas tes roket dan alat tempur Kementerian Pertahanan Belanda. Lalu pada tahun 2016, pemberitaan mengenai Dwi ini pun semakin gencar. Beberapa di antaranya adalah soal permintaan dari Presiden ketiga Indonesia, yaitu Pak B.J. Habibie, untuk bertemu dengan Dwi. Bahkan, nggak tanggung-tanggung, Dwi pun pernah mendapatkan sesi wawancara khusus oleh Najwa Shihab di acara Mata Najwa. Ya, seperti yang kalian tahu, kalau bintang tamu di acara Mata Najwa pasti orang-orang yang luar biasa dan berprestasi. Nah, di tahun 2017, Dwi kembali menjadi perbincangan di media sosial, tapi kali ini media sosial ini tidak memberitakan tentang prestasi Dwi. Yang membuat nama Dwi kembali diperbincangkan di media sosial adalah karena kebohongannya yang diungkapkannya mengenai semua prestasi gila sebagai mahasiswa asal Indonesia di negara orang. Hebatnya lagi, ternyata teman-temannya juga yang merupakan mahasiswa Indonesia di Belanda sudah mengetahui kebohongan tersebut. Tapi mereka masih bungkam dan belum ingin membongkar kepalsuan dari Dwi Hartanto ini. Jadi teman-temannya seolah-olah ingin melihat sampai di mana Dwi pintar berbohong di media sosial. Ada beberapa teman dari Dwi ini sempat menegur, tetapi Dwi tidak menggubris hingga akhirnya teman-temannya mulai muak. Karena itulah teman-teman Dwi mulai mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk membongkar semua kebohongan Dwi. Bukti-bukti pun ditemukan hingga akhirnya Dwi mengakui semua kebohongannya dan menuliskan surat permohonan maaf. Jadi di hadapan belasan alumni dan pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Delft di ruang Hive Perpustakaan Delft, Dwi mengakui semua kebohongan yang pernah dia katakan. Bahkan bukan cuma satu atau dua kebohongan, melainkan setidaknya ada 29 kebohongan yang telah Dwi lakukan atau Dwi katakan. Kebohongan itu mulai dari hal yang kecil, seperti unggahan berbagai prestasi palsu di media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Hingga klaim Dwi memiliki beberapa hak paten dan terlibat di dalam pembuatan pesawat tempur generasi ke-6. Semua kebohongan Dwi terangkum dalam surat pernyataan bermaterai yang diunggah di halaman PPI Delft. Di surat pernyataan bermaterai 6000 itu, Dwi berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut dan tetap akan berkarya di bidang kompetensinya yang sebenarnya, yaitu sistem komputerisasi. Sebenarnya, di dalam surat pengakuan itu, Dwi ternyata menjabarkan ada 36 kebohongan
bukan 29 kebohongan. Namun, beberapa di antara pengakuan tersebut adalah sama. Kebohongan dan kebenaran yang tertuang di dalam surat pernyataan itu ada beberapa di antaranya, yaitu pertama, pendidikan Dwi Hartanto, di mana pada saat namanya muncul ke publik, Dwi mengaku lahir pada 13 Maret 1988, yang belakangan diketahui ternyata Dwi ini lahir di 13 Maret 1982. Dia juga mengaku lulus dari University of Tokyo jurusan Sains. Tapi ternyata Dwi ini lulus dari S1 Teknik Industri di Institut Sains dan Teknologi Akademi Perindustrian Akprin, Yogyakarta pada tanggal 15 November 2005. Lalu Dwi menyelesaikan S2 di Fakultas Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science di Delft tahun 2009, yaitu di Belanda. Selanjutnya, Dwi meneruskan S3 di bidang Intelligence System di TU Delft. Dengan demikian, posisi Dwi ini memang benar seorang mahasiswa doktoral di TU Delft. Tetapi, status posisi Dwi ini sebagai postdoktoral, apalagi asisten profesor di TU Delft itu adalah tidak benar. Dwi juga pernah mengaku mendapat beasiswa S2 dari pemerintah Belanda di TU Delft, tapi itu ternyata adalah kebohongan. Lalu pernyataan kebohongan berikutnya yaitu tentang wahana peluncur satelit dan tawaran menjadi warga negara Belanda. Di mana tahun 2015, Dwi mengklaim berhasil mengorbitkan wahana peluncur satelit bernama Ranger V7S atau Taraf 7S, di mana hal ini tentu aja dianggap sebagai prestasi yang sangat gila karena nggak sembarang orang bisa melakukan itu, terlebih di negara orang. Kenyataannya bahwa wahana peluncur satelit yang diakuinya ini sebagai proyek dari lembaga antariksa Belanda adalah kebohongan. Keadaan sebenarnya adalah Dwi merupakan bagian dari tim mahasiswa yang merancang subsistem Embedded Flight Computer untuk roket Kansat V7S milik DARE. Di surat pernyataan itu pula lah Dwi mengakui bahwa semuanya itu tidak benar, bahwa dia adalah satu-satunya orang non-Eropa yang masuk ke ring satu teknologi Badan Antariksa Eropa, yaitu ESA. Kebohongan lainnya adalah dia mengaku menerima beasiswa penuh dari pemerintah Belanda hingga berkali-kali ditawarkan untuk pindah kewarganegaraan. Dan kala itu Dwi memilih untuk menolak perpindahan kewarganegaraan mengatas dasar namakan nasionalisme. Lalu kebohongan berikutnya, dia menerima gelar The Next Habibie. Pada tahun 2016, Dwi Hartanto juga pernah ikut serta di dalam acara Visiting World Class Professor yang digelar oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Indonesia. Di sana, Dwi menyatakan semua hak paten dan penemuannya di depan seluruh undangan yang merupakan ilmuwan-ilmuwan dan peneliti besar di Indonesia. Tentu saja hal ini membuat para ilmuwan dan peneliti berdecak kagum kepada Dwi Hartanto, karena hal itulah yang menjadikan Dwi Hartanto diberi gelar sebagai The Next Habibie. Lalu tentang pertemuan Dwi dengan Pak B.J. Habibie, Dwi mengatakan bukan Habibie yang meminta bertemu dengannya, tetapi dialah yang meminta pihak KBRI Den Haag untuk dipertemukan dengan Habibie. Bahkan Pak B.J. Habibie sempat mengatakan bahwa beliau tidak mengenal Dwi dan berkenalan sekitar 10 menit di bawah kedutaan besar Belanda. Lalu kebohongan yang terakhir yaitu tentang mesin tempur. Begitu juga dengan kebohongannya saat menjadi otak pengembangan pesawat tempur generasi ke-6, semuanya itu adalah bohong alias tidak benar. Foto saat Dwi menang lomba bergengsi soal antariksa juga ternyata hanya foto editan yang ditambah cerita tentang karangan yang dia buat. Jadi kalian bayangin ada orang yang berbohong sebegitu banyaknya hingga membuat semua orang percaya, terutama di Indonesia. Nah, tetapi di dalam surat pernyataan itu, Dwi tidak menyebutkan apa motif dibalik dia melakukan semua kebohongan itu. Dwi hanya mengatakan bahwa perbuatannya tersebut atas dasar khilaf dan tidak langsung membenarkan berbagai berita yang beredar. Nah, setelah semua terbongkar, Dwi pun saat itu telah menerima hukuman atas perbuatannya, di mana menjadi bahan pembicaraan dari masyarakat. Di mana akhirnya Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Belanda juga mencabut penghargaan yang telah mereka berikan kepada Dwi Hartanto. Selain itu, TU Delft pun menunda sidang dari disertasi Dwi, yang seharusnya dilaksanakan pada 13 September 2019, bahkan sejak 25 September 2019, pihak TU Delft tengah melakukan serangkaian sidang kode etik terhadap Dwi. Nah, kalau kalian punya updatean tentang Dwi Hartanto ini, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Dan menurut pendapat kalian, kira-kira untuk orang yang berbohong seperti ini, apakah layak tetap untuk mendapatkan
kelulusan dari fakultasnya apa enggak, kalian tulis di kolom komentar. Oke, paling segitu dulu video viral dari gua, yaitu cerita-cerita viral. Dan kalau kalian pengen gua ngebahas cerita-cerita lainnya, kalian boleh tambahin juga di kolom komentar. Paling segitu dulu video dari gua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @tampetpoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.